Oh, tiba-tiba saya merasa sedih ya setelah menemukan buku ini. Sebuah karya dari Andre Gorz. Siapa Andre Gorz? Coba kita lihat. Kan ada sekelumit ataupun setitik apakah dia memiliki biografi di sini ataupun tidak, tapi yang jelas pada gilirannya kamu akan merasa bersalah. Ya, saya percaya itu. Ini dia Andre Gorz yang telah membuat kamu besar kemungkinan merasa bersalah, telah menjadi tersangka ataupun tertuduh atas kehancuran sistem kekerabatan dan juga ekologi. Dalam judul asli buku yang dia tulis, yang diberi judul Ekologi dan Krisis Kapitalisme, yaitu menyeret kita dalam arus yang kita buat sendiri, terpetakan menjadi biang masalah. Entah kamu nantinya ternyata adalah memang betul pengikut kapitalisme ataupun tidak, yang pasti tesis-tesis yang ada di dalamnya akan membuat kamu berpikir ulang tentang ekologi, sosialisme, politik radikal hijau mungkin, atau apapun lah yang kamu benci seperti saya yang rasakan sekarang ini. Tapi juga membuat saya merasa tercerahkan, lengkap dengan kata-kata lugas maupun info-info yang jelas, perbandingan-perbandingan yang memiliki sifat-sifat yang tidak terlalu menohok, tapi tetap dengan penciptaannya dalam membuka nalar baru daripada pikiran-pikiran semu yang sedikit banyak dipengaruhi oleh bourgeoisme dan juga kapitalisme secara global, seperti halnya inequality. Bagaimana penjelasannya inequality? Ada di sini. Wah, ada juga bab tentang kemiskinan dan kemakmuran yang sedikit banyak coba membuka hubungan kehidupan yang lebih baik versus memproduksi lebih sedikit, dengan banyaknya contoh-contoh konflik yang coba diterjemahkan bukan secara harfiah tapi secara metodikal dan juga lebih tertata, sehingga perlu waktu untuk menyerapnya. Termasuk diantaranya ini 7 tesis kesimpulan yang harus kamu baca lebih detail. Maafkan saya, baca lebih detail. Saya akan pelankan sedikit syutingan ini supaya semua dapat ikut membaca, karena itulah ringkasan yang bagus itu adalah kita saling berbagi, tapi bukan berarti semuanya harus dibuka secara belak-belakan. Bukan dalam artian saya coba untuk mengambil definisi, bukan dalam arti kemakmuran ataupun kepuasan, dan juga bukan tingkat frustrasi ataupun juga berhubungan dengan produksi TV berwarna atau pola radikal. Ia lebih mengacu pada anti korporasi, akan tetapi juga penghormatan terhadap copyright. Jadi saya tidak akan gamblang membuka semuanya, tapi saya akan ambil perbagian saja. Ini adalah perbandingan villa dan mobil, sama-sama barang mewah, akan tetapi villa lebih banyak nilai lebihnya dibandingkan dengan mobil.
di masa itu. Tapi di masa sekarang dengan produksi over production menciptakan lebih ke lebih banyak lagi ketidakpastian dengan jumlah barang yang berlebih, ditambah lagi individual yang berubah menjadi overpopulasi berlebih, menciptakan pertentangan, menghasilkan ini sosialisme dan ekofasisme anti terhadap kata-kata seperti hai, kita harus sampai ke sana, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil disebabkan oleh sama halnya fakta-fakta dan juga data-data serta jargon-jargon yang mengetengahkan solusi-solusi untuk diperdebatkan serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mengarah kepada tujuan dari pengenyahan koeksistensi, tapi lebih mengarah pada esensi daripada profit, produksi, dan pertumbuhan. Mengacu juga ke bagian kriteria eksekutif kesuksesan dan policy yang berbeda-beda atas dasar modal tetap maupun modal tidak tetap yang bergerak dalam bentuk anekdot-anekdot seperti The Waste Makers, ataupun juga hal-hal yang harus dihindari seperti produksi manufaktur 5 pasang sepatu yang bertahan sampai 300 jam penggunaan. Apakah memungkinkan dengan kasus dan juga biaya rendah, harga juga murah? Mengapa tidak? Alih-alih untuk menjadi penyebab, pertumbuhan justru merusak kesejahteraan dengan harga yang harus dibayar. Itu semua terjadi mulai New York, Detroit, Tokyo, Lembah Ruhr, Paris, semua tercekik dalam alur sungai coklat, danau-danau berwabah penyakit dan berasap kimia, racun di udara dan pernapasan serta kebisingan dan hal-hal yang dekat dengan kekumuhan menjadi-jadi. Baca ini. Sekilas dan nantinya kamu akan mengerti. Bukti dan fakta tak pernah bohong. Baca lebih detail. Bacalah, dan kamu akan mengerti, mengetahui duduk perkaranya. Apakah kamu sudah menjadi penolak
ataupun juga kamu adalah pengikut daripada fasis-fasis baru yang bermunculan, lengkap dengan segala kebodohan atas ketidakacuhan pada alam, tapi lebih menjadi budak dari korporasi. Andre Gors pun coba untuk berbagi sebuah rahasia kecil yang kalau diketahui oleh khalayak umum maka akan melebar menjadi besar, ibaratkan api dalam sekam. Perbandingan dengan Charles Levinson yang menulis Coca-Cola. Bacalah dan kamu akan mengalami keakuan dan juga kekamuan, serta kamu tahu bahwa polisi sebenarnya adalah agen-agen penyamar yang berada dalam lingkup pertempuran semu dari perusahaan-perusahaan, di antara pengalihan kualitas hidup ataupun perhatian kaum oposisi dan yayasan-yayasan yang berdiri serta sekolah bisnis dan universitas elit multinasional. Sungguh, rasanya saya kepengen sekali menangis setelah membaca buku ini, terlebih setelah saya menangkap adanya suatu trik ataupun juga tipu-tipuan raksasa oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi kelas atas, dan juga fakta-fakta yang mengungkapkan banyaknya hal-hal yang istilah kasarnya mencuci otak kita untuk membuat kita menjadi lupa bahwa kenyataan itu tidak selamanya indah. Akan tetapi siapa yang mau hidup berpahit-pahitan kalau bisa hidup bermanis-manis dan nyaman? Saya percaya semua orang pasti menginginkan hal tersebut seperti itu. Akan tetapi perlu kiranya otak berpikir jernih untuk mengelola, mengadakan dan membuat batasan-batasan diri sendiri dalam hal swakelola, agar supaya kita menjadi manusia yang mawas diri, yang berpikir maju tapi tidak kebablasan. Itu sepertinya perihal yang bisa saya ambil dan saya jabarkan lewat buku ini.
Entah, saya lupa siapa yang memberikan saya buku ini, tapi buku ini sangat bagus sekali untuk menjadikan referensi, untuk berpikir lebih terbuka, untuk menganalisa dan juga mewanti-wanti diri menghadapi abad ini, dan dimana segala sesuatunya maju dengan sangat pesat, sementara sebagian lagi mundur dengan sangat juga cepat. Kita yang berada di tengah-tengah dalam pusaran kelas menengah telah menciptakan suatu ras baru, yaitu ras yang kadang disebut sebagai Homo economicus. Wah, mengerikan sekali ya kalau mendengarnya. Tapi itulah kita. Mengerikan sekali. Menakutkan. Yang lebih takut lagi adalah riots, di mana ada littering, di mana ada looting, juga ada kekacauan balauan, dikarenakan sumber-sumber daya alam diperebutkan dan bermiliar-miliar penduduk tumbuh. Sindikalis internasional menciptakan masyarakat yang mengais-ngais, mencabik-cabik, juga berebut sumber daya yang makin minim di saat penduduk membludak, meledak menjadi borok penyakit, menciptakan polemik dan banyak lagi situasi-situasi yang tidak menguntungkan bagi bumi yang maju, melangkah maju menuju ke era keberhasilan yang bersinar, tapi gagal dikarenakan oleh mismanagement, menciptakan banyak sekali basis-basis kemiskinan yang memupuk, bukan berkembang tapi membusuk. Wah, mengerikan sekali.